Naon ya teh? Bagi naon ya? Oh, BP, MT, PKH. Bantuan pangan non tunai. Ya, Ibu bagian. Satu orangnya nilainya berapa? 200.000. Diberi dalam bentuk barang. Sembakonya dari mana? Barangnya yang kirim siapa? Agennya dari? Enggak, agen telurnya dari mana? Enggak tahu. Yang ngirim agennya dari mana ngirim barang? Agus yang tahu. Kita mah cuma jadi ngebagiin. Jadi barangnya dikirim ke sini oleh agen. Terus dibagikan ke warga. Uangnya nilainya 200.000. Dapat apa aja 200.000 teh? Telur, daging. Telur berapa kilo? 10 biji. 200.000 dapat telur coba mana? 200.000. Nah, 200.000. Ini dagingnya belum. Dagingnya belum, Pak. Nah, daging. Dapat apel 3. Apel 3. Suuk sebungkus. Terus kemudian kentang 3 sebarang. Ada 3 ya. 3 terus daging sebarang itu seperempat. Nah, telur 10. Ini 200. Sama beras 1 karung. Beras sekarungnya berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo. Jadi kalau barangnya di drop sama agen, ekonomi yang berputar di sininya apa? Kan tujuannya PKH itu orang diberi warga 200.000 agar duitnya muter di sini. Berasnya dari sini, telurnya lingkungan sini, beli ikan dari sini, sehingga warga sini ekonominya muter. Kalau ini mah yang kaya agen. Cek saya nu bodoh. Ini bagian siapa ini? Ya itu kan contoh. Contoh. Ini bagian saya. Mah Bu Asa. Bu siapa? Bu Aini mana Bu Aini? Bu Aini mana Bu Aini? Bu Aini? Ini Ibu? Ini Pak Herman. Ini Pak Herman. Ayo ikut ibu saya Bu ya. Ikut saya. Ayo. Ayo naik mobil ayo. Ya, Ibu Pak Herman teh saha Bu? Suami. Oh, ini bagiannya Pak Herman. Iya. Suami ini dapat tiap bulan. Ini paket. Kadang 3 dapatnya bulan sekali. 3 bulan sekali. Ibu dapat ATM enggak? Iya. Dapat ATM. Yang nyairkan uang ATM-nya siapa? Itu di desa. Oh. Jadi ini harusnya uang yang 200.000 itu masuk ATM. Iya, langsung masuk ATM. Jadi kemudian ATM-nya diambil oleh desa. Iya. Jadi uang yang di ATM Ibu digesekkan oleh desa, Iya. langsung dibayarkan ke agen. Iya. Oh, kenapa Ibu nggak belanja sendiri, milih makanan? Nggak tahu. Oh. Orang-orang sih nggak digesek sendiri, nggak ada kosong ATM-nya. Oh, kalau digesek sendiri ATM-nya kosong. Iya. Harus ada ininya di desa. Harus ada Apa ya? Ya. Harus ada laporan kan, di desa dulu. iya kan Ibu bisa beli makanan sendiri ke warung sesuai Iya. dengan keinginan Ibu. Yang penting makanannya memenuhi standarisasi gizi gitu, tidak ada bentuk dikirim sama agen. Ini mah yang untung agen tuh. Nggak tahu ya. Nggak tahu, Ibu mah terima aja. Iya. Oh, ntar ya Bu ya. Iya. Ibu jangan takut kehilangan ini nanti dengan saya. Saya mau ngajak Ibu, tenang aja, ngajak Ibu. Ini dapat telurnya 10 teh nilainya berapa? Nanti lurus belok kiri. Tenang Bunya, sareng abdi kan? Mau tesieun kan Ibu ente? Oh, takut ya. Jadi uangnya masuk ke rekening ke ATM Ibu. Nanti pembayaran ini teh ATM Ibu diserahin ke desa. Iya. Kemudian digesek di desa. Jadi pembayaran. Iya.
Di desa emang nggak ada alat geseknya? Geseknya pakai apa di desa? Di itu warung yang tadi yang pengambilan itu sembako. Di warung pakai kartu ini, pakai alatnya ada. Ada punya si Ya. Abah. Punya si Yang Abah. punya warung itu. Jadi bayarnya ke warung tadi. Nggak tahu. Oh, jadi mungkin uangnya langsung ke agen masuk. Saya mah cuma gesek doang. Cuma isi barcode-nya itu cuma 200.000. Ya isi barcode-nya 200.000. Iya. Kan ATM-nya digesek. Ntar kata si Abah itu, ntar kalau udah ada sembakonya turun, ntar dipanggil lagi, Oh. digeseknya Jadi- hari apa ya? Jadi di ATM-nya sebelumnya digesekin dulu. Iya. Begitu digesekin kan uangnya pindah. Pengambilan beli minyak Beli minyak. sambil gesek ATM. Gesek ATM, uang begitu digesek kan uangnya pindah. Iya, Nah, begitu pindah, ibu jadi dikasih barang. iya. Oh. 3 hari. Setelah digesek, dikasih barang. Iya, Berasnya 10 kilo. iya. Sekarang taruhlah harga berasnya yang 10 kilo itu yang 11.000 berarti 110. 10.000. Berasnya kan berasnya yang 10 kilo beras jenis apa, Bu? Nggak tahu ya kalau yang besar mah, kalau yang kemarin yang 25 kilo. Yang harga berapa itu teh berasnya? Di sini di Tanjung Sari beras banyak. Iya, banyak. Kenapa nggak beli beras yang di sini yang lokal? Nggak tahu, saya mah cuma langsung nerima aja di desa. Halo? Halo? Pak Ian, kan saya tuh jalan-jalan ke Tanjung Sari. Nah, ada orang yang lagi dibagi daging, dibagi kentang, dibagi apel 3 biji, dibagi suuk sebungkus kecil gitu. Beras aja 10 kilo. Itu teh yang bantuan pangan non tunai ya? Iya, itu BPN. BPNT. BPNT teh pemerintah memberi dalam bentuk uang. Memberi dalam bentuk uang masuk ke rekening KPM. Oh, jadi KPM ya, jadi rekening KPM. Jadi si penerima manfaat itu dapat 200.000. Dapat 200.000. Nah, pertanyaannya, apakah si penerima manfaat itu yang dapat 200.000 belinya harus ke toko tertentu atau ke agen tertentu atau ke warung tertentu, begitu nggak? Nggak bisa seperti itu. Jadi si KPM itu bebas membeli di mana saja. Oh, jadi si ibu nih, ibu siapa namanya? Ibu Nyai. Ibu Nyai teh boleh beli di warung di mana saja boleh? Boleh beli di warung, warung yang sudah memiliki mesin edisi. Karena mesin edisinya untuk syarat pencairan itu kan di e-wallet. Iya. Harus melalui mesin edisi. Oh, mesin edisi. Boleh di mana saja. Tapi boleh di mana saja yang warungnya ada alat mesin edisi. Ya. Nah, di Tanjung Sari ada nggak warung yang punya itu alat mesin edisi? Ada. Ada berapa warung? Ada 2 kalau nggak salah di Tanjung Sari. Oh, 2 warung. Tapi barangnya harus yang dibelinya harus jenis apa? Barang yang harus dibelinya karena itu bantuan sembako, jadi barangnya harus Beras? berbentuk sembako. Beras, daging. Yang pasti itu beras, daging bisa. Ikan boleh. Buah-buahan, ikan boleh. Buah-buahan boleh. Buah-buahan boleh. Tujuannya kan agar warga gizinya cukup kan, proteinnya. Esensinya agar warga kalorinya ininya cukup, kalorinya, proteinnya, vitamin C-nya cukup. Ya. Agar warga sehat. Agar warga sehat. Mendapat 200.000 uang untuk belanja. Ya, per bulan. Per bulan. Nah, kalau ini mah kelihatan saya ke situ teh seragam. Telurnya seragam dibungkusin, kentangnya seragam, kantongnya seragam, dagingnya seragam. Dikirim oleh agen. Itu boleh nggak? Nggak bisa seperti itu. Dalam juknis BPNT itu nggak ada istilah pemaketan. KPM bebas beli apa saja di mana sesuai dengan kebutuhan KPM. Jadi ini mah seragam, semua orang makan hari ini makan daging, semua orang hari ini makan apel yang sama, makan kentang 3 biji yang sama. Nggak bisa, siapa tahu ada yang alergi
ikan kan, masa dikasih ikan. Nanti malah bukannya jadi sehat, malah jadi penyakit. Oh, berarti tergantung selera. Tergantung selera ya. Dan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Nah, iya. Kalau yang hari ini ada tekanan darah tinggi, misalnya lagi kolesterol dikasih daging, harusnya kan pilih ikan. Dikasih daging kan, ya harusnya ikan kan gitu. Jadi bebas, KPM dia bebas sih. Kalau seandainya emang butuh di rumahnya telur, ya masa harus makan daging. Kalau daging kan nggak bisa dibikin lama. Kalau daging kan seminggu kan juga habis. Artinya 3 hari kan kalau nggak dimasak busuk. Tapi kalau telur bisa lama, ya silakan berbanyak telur gitu. Tapi kalau seandainya sekarang mau lebaran nih, harus daging, ya perbanyak aja beli daging kan gitu. Jadi nggak bisa harus dipakai dulu. Ini mah udah diatur di paket, telur 10, daging 1/4, kentang 3 biji, semua sama. Terus kalau di rumahnya anaknya punya telur, itu udah beliin telur buat anaknya, sekarang dikasih telur lagi kan nanti kebanyakan telur mau lebaran. Lagi nggak ada gitu, jadi bebas aja. Terus bebas. Ekonomi di desa itu nggak muter karena semua barangnya di drop dari luar, bukan makanan produk di desa itu. Nah itu juga merupakan satu kesalahan. Tujuannya kan ketika bansos turun itu ya untuk memutar ekonomi yang di sana. Kenapa adanya agen-agen warung yang ada di lokal di sana, ya dengan menggunakan supplier luar, pakai saja yang ada di dalam desa itu, supaya perputaran ekonominya bisa ada di sana. Pengusaha beras kan hampir di tiap desa kan ada. Ini berasnya di drop. Beras di drop dari mana gitu, ya udah aja pergunakan pengusaha beras di sana, kan jadi sama-sama hidup dari bansos ini. Ini mah di drop dari luar semuanya. Ya nanti harus dikoreksi kayaknya, ini harus dibenerin nih, ya. Gitu. Siap. Iya, ini saya sama si ibunya nih lagi jalan-jalan, lagi nanya gitu. Memang didapat paket, uangnya nanti digesek di warung itu 3 hari sebelum barang datang, katanya gitu. Iya. Salah, Bu. Iya, nuhun. Iya, nuhun Pak Ian ya. Ini keterangannya nuhun ya. Nuhun. Assalamualaikum. Ya, itu keterangannya. Jadi ini keterangan nih dari petugas PKH. Jadi ibu itu boleh belanja sendiri. Pilih, ibu sukanya apa? Hari ini ibu pengen makan apa? Ikan, boleh ibu pilih. Kemudian ya beras bisa beli di heleran, di penggilingan. Itu ceritanya. Tapi kan ibu mah karena disuruh ya nerima-nerima aja ibu ya. Dikasih paket ya mau aja gitu. Nah, nanti saya nanti bekelin ibu. Kita ajak ke toko kurang. Ayo jalan. Saya makan orang kecil, Pak, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa. Tinggal nunggu panggilan Yang penting terima. Padahal uang yang 200.000 itu hak ibu untuk belanja di warung yang orang sudah memiliki alat untuk gesek. Sekarang teh nggak punya panggilan. Jadi warga yang gesek sendiri, belanja sendiri langsung hangus. Iya. Tidak dipanggil lagi. Harus nunggu panggilan di desa dulu. Tidak dikasih lagi. Iya. Nggak ada kayak gitu di dalam ATM-nya, nggak masuk lagi. Waduh. Jadi warga yang gesek itu sekarang tidak dapat lagi bagiannya karena gesek sendiri. Tidak mengikuti aturan yang ditetapkan di lingkungan setempat. Harus di warung itu belinya. Kemudian barangnya jenisnya harus itu. Gitu. Kalau ini mah ya kita cek ya, nggak boleh suuzon. Biasanya kan agen nomor ngirim teh cari keuntungan. Padahal keuntungannya kalau dikasih warung setempat bisa lumayan gitu. Yalah, ini hal yang harus segera dibenahi. Itu teh baru ngecek harga. Beli telur teh. 10 kilo.
Telur sekilo berapa? 25.000. Kalau 10 biji ini seberapa gram? Setengah kilo lebih sama traynya. Oh, setengah kilo mungkin ya dengan tray. Iya. Sekilo tuh 20 isinya. Sekilo setengah 18. Ini 10. Berarti lebih setengah. Ya, ini lebih setengah dengan tray. Ini berapa gram? Ya? 7 on. Ya itu keluarnya tray jadi setengah kilo. Nah, kan kecil telurnya. Setengah kilo. Kalau ini segini berapa gram? Kira-kira teh. 5.000-an, 5.000 rupiah. Ini 5.000-an. Ini 12.000, 17.000. Berapa segini? Itu berapa? 6.000. 6.000, 5.000, 12.000. Daging? Enggak apa-apa. Gampang, harga daging kan 150 gram. Telur 10 kilo teh. 10 kilo. Ini nambah? Enggak, ini mah yang pegang. Saya ke situ dulu teh, nanti disamper ya Iya. telurnya. Siapin aja 10 kilo. Ya. Ayo. Jadi satu kacangnya 5.000-an, dua kentangnya 5.000-an, 10.000, tiga telurnya 12.500-an, jadi 32.500. Nah, terus apel taruhlah 5.000-an, 37.500. Ini nilainya, ini nilai belanja ibu daging seperempat berarti sekarang 75.000, daging 35.000 lah, daging 35.000, 42.500 tambah 35.000 jadi 77.500. Ini barangnya. Berasnya 10 kilo. Mungkin dia ngambil yang 1 kilonya 10.000 kan, jadi 100.000. Jadi belanja ibu itu 172.500. Lumayan, ada selisih 22.500 per 200.000. Lumayan. Tuh, kan harganya itu kan harga di sini, harga di warung saya ngambil. Bukan harga di grosir, bukan harga di toko. Kalau harga di grosir, harga di toko jauh lebih murah. Jadi bisa punya keuntungan sekitar 50.000 per paket. Jadi keuntungan yang 32.000, keuntungan yang 27.500 itu tidak berputar pada ekonomi lokal di situ, tapi dinikmati oleh bandar besar, oleh pemasok, oleh perusahaan. Jadi pemasok itu ngambil keuntungannya berlipat, karena ini harga warung totalnya ibu itu belanja 177.500. Jadi belanja ya, jadi ada 22,5. Nah ini harga warung loh, bukan harga grosir. Jadi si ini pemasok ini menikmati keuntungan 2 kali lipat. Bisa jadi harga grosir kan lebih murah, keuntungan 2 kali lipat itu loh. Jadi ada selisih ini. Itu lumayan kan, penerimanya banyak kali per bulan. Kali kalau ini misalnya bergerak sekabupaten. Iya, kalau sekabupaten, bagaimana kalau seprovinsi? Ya lumayan. Ya kita tidak bermaksud nuduh apa-apa ya. Gitu.
Ibu lebih seneng mana? Lebih seneng barangnya di drop, lebih seneng belanja sendiri? Ya kalau bisa mah lebih baik sendiri, belanja sendiri. Oh, belanja sendiri ke warung. Iya. Sesuai dengan selera ibu. Iya. Yang penting barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan. Iya. Jadi ibu teh pengen nama belanja sendiri ke warung. Tapi nggak boleh. Ya gimana? Bukannya nggak boleh ya. Saya sih nurutin orang-orang di desa aja. Nurutin orang-orang di desa. Orang desanya diarahin begini. Iya. Pertanian, komisi yang berbidangi saya, itu saya sangat berkepentingan terhadap ini. Tujuannya apa? Tujuannya bantuan pangan non tunai ini kalau memberdayakan ekonomi pertanian di sekitar ini bisa hidup. Misalnya telur, bisa beli telur ayam kampung di sekitar di sini. Kemudian daging bisa diganti dengan daging ayam yang di sekitar di sini yang pelihara ayam kampung. Ikan bisa beli ikan yang di sekitar di sini. Beras bisa memanfaatkan beras yang ada di sekitar di sini menjadi pasokan kebutuhan warga. Buah-buahan juga bisa memanfaatkan buah-buahan yang ada di sekitar di lingkungan di sini sehingga produksi pertanian di sini terserap oleh regulasi uang bantuan pangan non tunai. Gitu. Ya, apa sih? Bapak Herman. Pak Herman. Pak Herman ada amal. Tujuh nganggur. Biasanya kerja naon? Kerja bangunan. Oh. Kerja bangunan. Tapi kenging dana PKH. Ibu kenging dana anak anu bulanan teh? Teu. Teu. Kenging BMPT Hungkul. Kegiatan reses saya untuk memastikan produk-produk pertanian terserap dengan baik di pasar dan harganya tidak terlalu jatuh. Nah, salah satu bentuknya adalah berputarnya ekonomi lokal. Jadi kebijakan ini sebenarnya sangat menunjang dunia pertanian kalau ini digerakkan menjadi perputaran ekonomi. Gitu. Di mana nyanak biasanya, Bu? Itu kali payung no aya mobil. Oh, no aya mobil. Nih, jatah beras Ibu. Oh, ini jatah beras. Ibu saha hilap? Ibu Nyai. Ibu Nyai. Ya nyebunya. Mohon. Ibu kayak kok abdi sungkeun berasnya nya? Atas nama Pak Herman. Pak Herman ya. Ya, Pak. Nyunkeun beras dulu atas nama Pak Herman. Pak Herman. Mohon Pak Herman. Pak Herman Ibu Nyai. Ibu Nyai. Aya kenging endog beda. Ada sama apa? Acan tuh aya kene jalan di mobil. Oh, coba. Mohon. Hiji kuat. Pak Herman Penek. Pak Herman Penek. Binyai. Pak Herman Penek. Di bangunan. Iya, beres. Santuy. Iya. Santuy Mitra UMKM. Ini tas PT Samiaji. Ini PT-nya yang kirim berasnya PT Samiaji Mitra UMKM Iwarung. Gitu. Santuy. Santuy beras santuy. Ya. Ibu mina di mana? Paling kulon itu. Oh iya kita kulon. Bentar deh. Waduh. Ini berasnya digantas gak, Abdi? Tuh, Bapak. 300. Ya. Tambahan. Wow, berkah, Bu. Tenang. Pak Kades, di mana Pak Kades? Salam. Oh, Belum datang, Pak. belum ke mana? Ayo mengelola
bantuan PKH sah? Bantuan pangan non tunai. Bu Aya. Bu Eva. Oh Bu Eva. Oh Bu Eva. Bu Eva teh saha? Lu kalau di itu kan menuju jagi di itu. Oh, bagian baru. Kasih. Di biasa disawur tuh Bu Eva. Jadi kalau itu kan. Mohon. Ini bagian naon ya? Oh, artos. Bansos ya Pak, Anu bantos anu iya. Nu aya dibagikan. Oh, mohon. Bansos. Bapak mau bantuan pangan non tunai. Bu, Mohon Pak. ya pada tuh harus memperkawis bantuan pangan non tunai. Mohon. Itu seharusnya warga itu terima uang belanja ke warung atau terima barang? Bapak Agus. Mana Pak Agusnya? Mohon ya. Pak, itu seharusnya warga itu terima uang kemudian belanja ke warung atau terima barang? Saya kan, tapi kan kebetulan agen enggak Pak. Ya. Jadi ngikutin anu tos eta, tos aya kan. Jadi kan Ibu, Bapak yang punya warung. mungkin punya barang itu. Agen. Harusnya orang itu kan belanja ke Bapak, ke warung Bapak. Mohon. Barangnya Bapak nyiapin. Mohon. Kemudian barangnya itu tidak seragam. Bapak bisa jual kentang, bisa jual beras, bisa jual ikan, bisa jual ayam kampung, bisa jual telur. Bebas. Ini mah kan menjadi warung Bapak itu menjadi tempat transit kiriman barang. Bukan agen sebagaimana ekonomi lokal berputar di sini. Yang ngirim barang siapa? Bu Haji, itunya supplier. Suppliernya siapa? Bu Haji. Ini orang mana? Orang itu Pak, orang Subang orang. Orang Subang, orang Pagaden. Di gudangnya ngopi mah aya di Ciganea sebenarnya. Gudangnya di Ciganea. Atuh orang dia meureun pemberdayaan ekonomi mana? Oh, tapi kan Meneruskan. meneruskan mohon Pak. Yang punya skenario ini siapa? Saya mah nggak tahu Pak, di desa mah cuma data aja, terus ke RT ini nama-namanya. Jadi ibu mah kan melaksanakan, Iya. ibu hanya melaksanakan tugas untuk membagikan barang. Nah, yang berinisiatif untuk yang menunjuk kirim barang ke Bapak siapa? Itu juga kirang-kirang kayak apa ya, berarti kan Tahu ya. Mohon, tapi kan naraskeun gitu maksudnya. Yang di sini yang lola PKH di sini siapa? Tadi ada Pak Bu Eli. Bu Eli. Iya. Yang lola PKH-nya. Bu Elinya ada? Tadi mah ada Pak. Masih Coba ada. panggil sini. Ini bukan di sini aja, hampir di semua Oh, tempat. enggak. Cuman kan saya nanya barusan ke koordinator PKH Kabupaten, saya bilang nerimanya harus apa? Kata dia nerimanya bentuk uang tapi harus dibelanjakan di warung yang sudah ditunjuk. Agen, kayak Pak Agus. Di sini ada katanya ada 2 warung, 3 warung. Mau satu Pak. Di sini Dia di Pak Agus aja ada 1 warung. Jadi harusnya warga itu belanja berdasarkan kehendaknya ke warung Bapak. Meli beas Tanjung Sari mun bisa mah. Meli lauk di Tanjung Sari. Meli hayamna nu aya di dieu supaya ekonominya muter. Kalau ini mah uangnya masuk ke agen semua dong. ya sepertinya seperti itu. Nah, keuntungan apa sebagai warung? Untungnya. Nah, Ya. kan Bapak tidak jual barang. Iya. Bapak dapat sharing Ada ya Pak. dari Bu Hajinya. Dari Bu Hajinya. Dikasih berapa persen? Tapi itu ada Pak 9.000 berapa Pak? Bapak per KPM Iya. mendapat sharing Iya, keuntungan warung Iya. sebagai tempat jual beli barang dari Bu Haji siapa? Bu Haji Hetik ya. Bu Haji Heti 9.000. Gitu. Itu Bu, Pak, setelah saya hitung barangnya, itu total barang itu kalau kita beli di warung tadi nih pinggir jalan di pasar, itu total barangnya 175.500 total. Total. Sadayana apa ya? Jadi masih ada selisih sekitar lumayan lah 22.500 itu teh beli di warung bukan di agen. Artinya kan kalau ada 25.000 teh bisa dinikmati oleh Bapak harusnya. Bapak belanja ke masyarakat lokal di sini. Lain di diungkul kabeh, di manis geser uang gitu. Mandaki gitu. Enggak. Teteh petugas PKH. Iya Pak. Assalamualaikum. Tenaga sarjana pendamping PKH. Iya, saya pendamping Apa? PKH Desa Tanjung. Desa Tanjung Sari. Kok ini barangnya kok tidak beli di warung di sini? Barangnya disuplai. Oh iya. Yang nyuplainya dari Subang seragam lagi barangnya. Kentang sekian. Katanya tadi saya tanya ke koordinator kabupaten nggak boleh. Oh, saya kebetulan di sini mendampingi dan lagi mengecek Pak untuk urusan supplier mungkin sama TK. Jadi yang ngaturnya beliau. Kan katanya di aturannya harus beli di warung yang ditunjuk.
Kemudian barang-barangnya sesuai selera dari penerima manfaat. Ya. Ya kan, kalau dia senang ikan, beli ikan. Kalau dia senang ayam, beli ayam. Tapi ini mah diseragamin. Terus dikirim supplier, jadi perputaran ekonomi lokalnya nggak jalan. Iya. Oh, jadi yang ngaturnya ketua. Nanti kita tanya ke kenapa jadi begitu. Jadi ini mah kan Bapak cuma dapat fee per KPM 9.000. Itu untungnya gede loh. Udah saya hitung, itu untungnya per paket bisa 50. Jadi 150 itu untungnya 50. Jadi 50.000 itu seharusnya dinikmati oleh penerimaan manfaat warung setempat, para petani yang ada di sini, agar barang-barangnya dijual ke warung. Jadi gini, petani yang ada di sini boga nog jual ke warung, boga ayam jual ke warung. Nanti rakyat di sini belanja 200 ribuan ke warung. Jadi uangnya muter di sini. Kalau saya mau pastikan bantuan ini sampai ke Oh, KPM, Teteh mah Pak. hanya memastikan sampai Ke KPM. persoalan itu bertentangan dengan ini bukan urusan. Bukan urusan, saya tidak mengetahui itu, Pak. Oh, tidak mengetahui. Harusnya ditegur, nggak boleh. Kan Saya kata ketua juga. nggak berani ya? Iya, saya tahu nggak berani. Iya, non kan? Ya. Oh, ya. Saya lagi reses pertanian, produksi pertanian terserap oleh pasar atau tidak. Oh, iya. Dan saya itu punya target agar terserap oleh bantuan pangan non tunai. Iya. Kalau ini mah nggak terserap, beras dari luar, kentang dari luar, daging dari luar. Urang dia tuh kebagian non ya. Ya, non. Ya.